Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam guru penggerak untuk kita semua. Saya Zadaria dari SMP Negeri 150 CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1-1. Sebelum mempelajari modul ini, selama proses pembelajaran saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa. Saya memfokuskan siswa harus mencapai nilai KKM yang ditentukan oleh sekolah, yang berarti bahwa pembelajaran berhasil karena siswa telah mencapai KKM, namun tidak memperhatikan tekanan yang dihadapi siswa, minat dan kebahagiaan siswa. Semangat siswa pun belajar semakin berkurang. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menyadari bahwa yang selama ini saya lakukan sangat jauh dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, yang menyatakan bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup anak, bukan sebagai tuntutan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran KHD ini menginspirasi saya sebagai seorang guru untuk memberikan contoh teladan, memberikan motivasi arahan, serta membangun semangat anak-anak untuk belajar sesuai dengan semboyan pendidikan Ingarso Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dan selanjutnya saya mulai melakukan hal-hal yang kecil, membudayakan hal-hal yang kecil, yaitu saling mengucapkan salam, saling mengajak siswa berdoa dan sebelum sesudah belajar, berterima kasih, ucapan meminta maaf, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta jujur dalam perkataan. Konsep KHD tentang kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana siswa berada. Siswa yang tinggal dengan keluarga yang harmonis tentu sangat berbeda dengan siswa yang tinggal tanpa keluarga yang lengkap. Contoh hanya tinggal dengan ibu atau tinggal dengan ayah ataupun tinggal dengan kakek atau neneknya saja. Siswa yang tinggal dengan orang tua yang harmonis biasanya lebih mudah diarahkan karena telah mendapat tuntunan dari orang tuanya sendiri. Sedangkan siswa yang tinggal dengan keluarga yang tidak komplit umumnya lebih sering mengganggu kegiatan yang ada di kelas demi mencari perhatian dari ibu guru. Begitu juga dengan kelas yang saya masuki di mana terdapat beberapa siswa yang tinggal dengan keluarga yang tidak komplit dan siswa itu berusaha mencari perhatian dari guru serta teman-temannya sehingga mengganggu kenyamanan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, pemikiran KHD tentang pendidikan itu sesuai kodrat zaman. Seorang guru harus mampu mengikuti perubahan. Tentunya sangat berbeda pola pembelajaran di tahun 90-an dengan tahun 2021. Di tahun ini kita tahu bersama bahwa siswa itu lebih dekat dengan teknologi, lebih dekat dengan gadgetnya. Sehingga terkadang siswa itu menjadikan tontonannya sebagai tuntunan. Disinilah sangat sangat dibutuhkan sekali tuntunan seorang guru untuk mengarahkan siswa dalam menonton sesuatu. Dalam konsep pelestarian budaya lokal khususnya di sekolah kami, di SMP Negeri 150 sendiri, songket batubara memiliki makna, baik dari sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Makna sosial dari songket batubara ini dapat diimplementasikan berbentuk gotong royong dalam membersihkan kelas ataupun sekolah, melayat ke rumah duka bila ada salah seorang siswa atau teman siswa yang meninggal dunia. Makna keagamaan yang terkait di kain songket tersendiri yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan ibadah setiap hari Jumatnya, baik yang Islam maupun yang Kristen. Selanjutnya adanya pengumpulan bantuan bagi yang mengalami musibah. Makna lain yang terimplementasikan dari songket batubara khususnya di sekolah adalah adanya pelestarian pelestarian budaya kain songket di mana siswa akan dapat menjadi tokoh dalam melestarikan budaya songket yang ada di Batubara.
KHD juga menyatakan pendidikan itu harus berdasarkan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Di sini saya akan berusaha memperlakukan siswa saya sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa ada unsur paksaan di mana seorang siswa harus menguasai seluruh materi materi pelajaran. Namun siswa dapat memilih mana satu materi pelajaran yang dapat menjadi penguatan pada dirinya. Kerry juga menyatakan pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Artinya, setiap pendidik itu memiliki keunikan masing-masing. Di sini, seorang guru harus dapat membaca keunikan dan potensi yang ada pada siswa, sehingga siswa dapat merasakan konsep merdeka belajar tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yang akan setelah mempelajari filosofi dari KHD, yang akan saya lakukan di kelas pertama adalah menjalin hubungan baik dengan siswa. Selanjutnya saya juga akan mencari tahu latar belakang siswa dan bagaimana siswa berinteraksi sehari-harinya. Berikutnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan selama berinteraksi dengan teman sekelas dan gurunya. Selanjutnya, saya juga akan menerima perbedaan yang ada pada siswa. Tidak ada siswa yang bodoh ataupun siswa yang sangat bodoh. Dengan mengetahui kondisi siswa ini, saya dapat mengkondisikan diri saya sebagai seorang guru, sebagai orang tua kedua dari siswa maupun sebagai seorang teman bagi siswa. Saya harus menumbuhkan sikap empati, simpati, dan peduli kepada siswa untuk menuntun perilaku dan sikapnya. Menuntun bukan menuntut, membimbing bukan memaksa, mengarahkan bukan menjatuhkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.